Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nasrul Romadhani dari Prodi Administrasi Negara S1. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal tersebut. Menurut pendapat saya, dalam kajian logika merupakan unsur dasar dalam suatu proposisi yang merujuk pada objek atau konsep tertentu. Term memiliki berbagai macam jenis yang masing-masing memiliki peran penting dalam membangun pernyataan logis yang valid. Pertama, term umum, generik, yaitu term yang mencakup banyak individu atau objek dalam satu kategori. Misalnya, kata manusia. Dalam kalimat, manusia adalah makhluk sosial. Merupakan term umum karena mencakup semua individu manusia. Dan kedua, term khusus spesifik adalah term yang menunjukkan pada satu individu atau entitas tertentu. Contohnya adalah Soekarno. Dalam kalimat, Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Term ini bersifat menunjuk langsung kepada satu objek tunggal. Ketiga, term konkret yaitu term yang merupakan sesuatu yang berwujud atau dapat ditangkap oleh panca indera. Panca indera seperti meja, buku, atau pohon. Dalam kalimat, buku itu berada di atas meja. Term buku dan meja adalah contoh term konkret. Ketiga jenis sistem ini digunakan dalam struktur logika, formal maupun informal, atau membantu menyusun argumen yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Jenis-jenis term ini penting dipahami karena term menjadi dasar dalam proses penalaran deduktif maupun induktif. Sebagaimana dijelaskan oleh Suparno tahun 2005 dalam bukunya Logika dan Berpikir Kritis. Kemampuan membedakan jenis-jenis term sangat membantu dalam memahami makna proposisi secara tepat dan menghindari kekeliruan logika dalam menyusun argumen. Baik, dan jawaban dari soal kedua, sesat pikir atau logical fallacy adalah bentuk keliruan dalam berpikir atau bernalar yang menyebabkan suatu argumen menjadi tidak valid atau menyesatkan, walaupun secara sekilas tampak logis. Salah satu bentuk sesat pikir yang sering terjadi adalah argumentum ad hominem, yaitu menyerang pribadi lawan bicara alih-alih membantah argumennya. Contohnya dalam perdebatan, kamu tidak layak bicara soal pendidikan karena kamu bukan seorang guru. Padahal kebenaran argumen tidak tergantung pada siapa yang menyampaikan, melainkan pada isi argumennya itu sendiri. Agar terhindar dari kesalahan logika, seseorang harus memahami struktur argumen yang benar serta membiasakan diri melakukan verifikasi terhadap premis-premis yang digunakan. Selain itu, penting untuk menghindari emosi berlebihan dalam diskusi karena emosi seringkali menjadi pintu masuk sesat pikir seperti appeal to emotion atau face dilemma. Menurut Suparno, tahun 2005, latihan berpikir kritis dan reflektif secara konsisten merupakan cara efektif untuk meningkatkan kemampuan bernalar logis dan mencegah terjebak dalam sesat pikir. Dengan demikian, memahami jenis-jenis sesat pikir, menerapkan prinsip logika formal dan informal secara hati-hati dapat membantu kita dalam menyusun argumen yang kuat dan rasional, sekaligus menghindari manipulasi dalam komunikasi. Itulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.